Yo halo semua, balik lagi dan gua di channel Inficreate Project. Sesuai judulnya, di video ini gua akan ngebahas tentang anime musim ini yang menurut gua bagus banget, yaitu 86 atau 86. Bisa dibilang ini adalah favorit gua di musim ini. Dan di sini gua bakal sharing soal kesan dan first impression dari gua soal anime ini sejauh 3 episode awal yang telah gua tonton. Sebagai informasi awal, 86 adalah anime yang bersumber dari light novel yang memiliki genre action, militer, fiksi, drama, dan juga mecha, serta diproduksi oleh studio A1 Picture. Ya, kita cukupkan buat informasi awalnya. Gue akan ngebahas beberapa hal yang menarik yang sudah terjadi selama 3 episode awal ini. Dan juga, gue mungkin akan ngejelasin berbagai hal yang mungkin jadi pertanyaan bagi kalian. Misalnya, apa itu Legion? Lalu, apa itu Pararite Device? Dan yang lainnya. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi. Gue akan langsung mulai bahasannya. Di awal, kita diperlihatkan dengan seorang gadis karakter utama yang bernama Lena. Lena adalah seorang gadis yang berhasil mendapatkan gelar mayor di usianya masih muda, yaitu 16 tahun. Selain itu, ia pun juga baru saja dipercayai dan diangkat menjadi Handler One untuk mengkomandoi para 86, yaitu Squad Spearhead. Squad Spearhead adalah squad yang memiliki kemampuan terhebat di antara squad yang lainnya. Squad ini dipimpin oleh Shin. Shin memiliki kemampuan tempur yang hebat, serta memiliki kemampuan telepati untuk mendengar suara orang yang sudah mati. Karena kehebatannya jugalah, ia sampai-sampai dijuluki sebagai Undertaker. Selain itu, Shin juga telah berkali-kali memperdengarkan suara orang mati kepada para handler sebelumnya. Sehingga, handler yang mengkomandoi Squad Spearhead pun seringkali berganti. Hingga handler yang terbaru yaitu Lena. Lalu, gue akan menjelaskan beberapa hal yang perlu banget buat kalian tahu dari beberapa episode awal ini. Pertama, Distrik 86, yaitu distrik yang tidak dianggap oleh Republik. Bahkan, orang-orang di sini tidak dianggap sebagai manusia, dan hanya dianggap sebagai alat tempur saja. Hal ini juga lah yang membuat Lena benci akan Republik. Selain itu, Republik juga berjanji akan memberikan hak hidup kepada orang-orang dari distrik ini, jika mereka telah mengabdi melawan Legion selama 5 tahun. Ya, ini adalah omong kosong tentunya. Lalu kedua, yaitu Ras Alba. Ras Alba adalah ras yang mendominasi di Republik San Magnolia, yaitu di distrik 85. Ras Alba juga lah yang membuat distrik 86 tidak dianggap sebagai manusia, dan membuat distrik 86 menaruh kebencian pada ras ini. Kemudian ketiga, yaitu Juggernaut. Juggernaut adalah mesin tempur dari Republik San Magnolia untuk bertempur melawan Legion. Orang yang menjalankan Juggernaut disebut sebagai prosesor. Lalu yang keempat, yaitu Legion. Legion adalah mesin tempur dari Giadian Empire, yang merupakan musuh dari San Magnolia. Lalu kelima, yaitu Pararite Device. Pararite adalah sebuah prosesor atau alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan handler dengan para pilot Juggernaut. Perlu diketahui, alat ini adalah alat yang berisiko bagi para handler jika terus-menerus dipakai, karena alat ini menghubung langsung ke alam bawah sadar, dan berpotensi merusak jaringan otak jika terus digunakan. Kemudian selanjutnya, gue akan ngebahas tentang Lena, Shin, dan Squad Spearhead di episode terbaru, yaitu episode 3. Tentang Shin. Shin memiliki gaya tempur yang hebat dan juga nekat. Ia seringkali maju sendirian untuk menghancurkan para Legion, dan itu juga berhasil membuat Lena terkejut. Lena juga berulang kali memuji kemampuan Shin, walaupun tentunya orang-orang di distrik 86 tidak menyukai hal itu, karena Lena adalah manusia dari ras Alba. Kemudian, Lena dan Squad Spearhead. Di episode terbaru, kita diperlihatkan kalau Lena setiap hari menghubungi Squad Spearhead untuk menjalin hubungan mereka lebih dekat. Namun, mayoritas dari orang-orang di squad tidak suka dengan tingkah Lena yang peduli. Mereka menganggap Lena sebagai pengganggu di waktu luang mereka. Walaupun Lena memiliki maksud yang baik, itu tetap tidak menyentuh hati mereka, karena mereka sudah terlanjur membenci manusia-manusia dari ras Alba. Tapi, ada satu orang gadis yang tampaknya tertarik pada Lena. Dia adalah Kayetanya. Dia juga bertanya, kenapa Lena sangat peduli kepada mereka. Dan dia juga menyarankan Lena untuk tidak terlibat dalam perang seperti ini, karena kepolosan yang dimiliki Lena. Tentunya, kepolosan yang dibahas di sini adalah kenaifan. Yap, Lena sendiri masih mempunyai banyak kenaifan di beberapa episode awal ini. Misalnya, saat adegan di kelas, ia memaksakan kenaifannya kepada semua yang ada di sana. Walaupun ia bermaksud baik karena ingin membela para 86, tapi tetap saja cara yang ia gunakan itu salah. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya seperti itu. Tentunya, dia tidak takut akan dihukum, walaupun ia telah banyak mengoceh di sana. Itu karena
dia memiliki koneksi yang dapat melindunginya. Tapi, kenaifan itu nantinya akan berkurang seiring berjalannya waktu, setelah ia melihat banyak kejadian kejam di depannya. Dan kejadian kejam yang pertama yaitu kematian Cayetanya. Hal itu disebabkan karena adanya kekeliruan dari Lena saat bertugas. Misi berhasil, tapi ada satu orang yang gugur. Itu membuat Lena sangat-sangat tertekan dan merasa bersalah. Ditambah lagi, ia juga dihujat oleh salah satu anggota squad. Tentunya, itu akan mempengaruhi mentalnya. Apakah Lena akan menyerah? Tentu saja tidak. Justru kejadian kejam inilah yang akan membuat Lena menjadi lebih kuat dan menghilangkan kenaifannya sedikit demi sedikit. Dan Lena juga akan mulai memikirkan dan memahami tentang para anggota squad dengan lebih baik. Dan tidak lagi sering mengganggu waktu luang para anggota squad dengan menelpon setiap hari. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di 3 episode awal ini. Tentunya, episode terbaru menjadi episode yang sangat-sangat emosional. Lena benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman yang pahit, yang membuat mentalnya jatuh. Tapi, itu akan membuat Lena berubah ke arah yang lebih baik, menjadi Lena yang lebih kuat dan tidak naif. Overall, gue suka banget dengan anime 86 ini, sejauh 3 episode awal. Jujur aja, ini adalah anime yang bagus banget. Bisa dibilang, ini adalah pilihan favorit gue di musim ini. Penggambaran karakter di anime ini sangat bagus, dan berhasil membuat gue menaruh perhatian. Misalnya, tingkah Lena yang lucu dan imut, ataupun saat dia tertekan. Bukan hanya Lena, Shin dan para anggota squad Spearhead pun juga demikian. Gue bisa menikmati anime ini juga berkat para karakter itu sendiri. Selain itu, musik dari anime ini juga mantep banget, terutama musik dari Sawano, baik saat insert song di episode 2 dan juga lagu endingnya. Musik dari Sawano memang benar-benar keren banget. Lalu animasinya, menurut gua, studio Awan Picture ini sangat sukses dalam mengadaptasi anime ini. Mereka berhasil memaksimalkan setiap scan, baik scan emosional maupun scan bertarung. Penggunaan CGI saat pertarungan mesin juga bisa dibilang smooth dan enak untuk ditonton. Ya, terkadang ada anime mecha yang pergerakan CGI-nya kaku. Tapi untungnya, itu tidak terjadi di 86. Jadi, untuk rating awal dari gua sejauh 3 episode ini yaitu 9 dari 10. Apakah anime ini worth it? Ya, pastinya worth it banget. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Misalnya kalian masih pengen gue ngebahas tentang anime ini, yuk ramaikan video ini. Karena tentunya, kalau video ini rame, gue jadi memiliki niat untuk membahas lebih jauh. Lalu, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.